Puji nama Tuhan. Shalom, YBI Korda Jabar yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur saat hari ini kita dapat berkumpul bersama sekalipun lewat online. Kita percaya kita semuanya tetap sehat, tetap semangat dan tetap setia dalam beribadah kepada Tuhan. Biar pada hari ini kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita memuji namanya dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita bersama dimanapun kita berada saat hari ini. Saya percaya kita semuanya mau buka hati kita supaya Roh Kudus menjamah dan memulihkan setiap kehidupan kita. Kita mau sembah Yesus, kita mau memuji nama Tuhan karena Dia adalah Allah yang sungguh amat baik dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Karena Engkau yang layak terima segala pujian kami, segala penyembahan kami. Engkaulah Yesus yang sangat baik, sungguh baik dan teramat baik. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh Engkau Yesus yang teramat baik bagi kami Tuhan. Terpujilah nama Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Kembali kita angkat pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari kita puji Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Kau yang layak Tuhan. Kami sembah. Kami tinggikan. Kemuliaan-Mu mengalir. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu, pertolongan-Mu nyata bagi kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Engkau baik, Kau selalu baik. Terima kasih Bapa. Ajaib nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat hari ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau yang lebih tahu keadaan kami Bapa. Engkau yang menyelidiki hati dan batin kami Tuhan. Engkau yang menerima segala penyembahan-penyembahan kami ya Bapa. Sebab kami tahu di saat kami berseru kepada Engkau Tuhan, pertolongan-Mu tiba bagi setiap kami Bapa. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak cemas Tuhan. Sebab kami adalah wanita-wanita yang kuat di hadapan Engkau Bapa. Kau baharui hati dan pikiran kami Tuhan, supaya Engkau melayakkan segenap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kaum wanita-Mu di rumah mereka masing-masing Bapa. Jamah dan berkatilah kami. Roh Kudus-Mu menghampiri kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Ada satu kemenangan yang akan kami terima Tuhan. Ada kekuatan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Ada kesembuhan daripada Tuhan. Kami percaya di saat kami berseru menyembah Tuhan, sesuatu pasti terjadi Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita percaya semuanya kita tetap sukacita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat satu dengan yang lain, tapi kita percaya karena kasih Tuhan yang menyatukan setiap kita, amin. Kita mengangkat pujian kita bahwa Allah itu baik bagi setiap kita. Haleluya. Mari ibu-ibu sekalian, kita angkat pujian ini. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa, ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Jadikan lagu ini sebagai doa kita, bahwa Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan. Amin. Mari katakan menyatakan
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari kita katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam nama. Katakan Yesus, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Dengan penuh iman katakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita percaya bahwa Allah itu baik. Dia menyediakan semua yang kita perlukan dalam hidup ini. Saat ini kita mau mendengarkan barat firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan jiwa kita supaya jiwa kita dipuaskan. Setiap hati yang haus, Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kita. Tuhan yang selalu menolong setiap kita dalam kehidupan ini. Dia yang akan berjanji di setiap musim kita, Dia yang akan menyertai kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan yang akan bertindak atas kehidupan ini. Dia yang memelihara kita. Sehelai rambut kita tidak akan terjatuh tanpa seizinnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Musim akan ganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan amin. Burung di udara Dia pelihara, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong kami Tuhan, amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Kau yang menjaga setiap kami Tuhan, amin. Sehelai di rambutku akan terjatuh Tuhan tanpa seizinmu ya Bapa. Mengenyangkanku
mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya serahkan pada hamba-Nya yang memberitakan firman Tuhan. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada hari ini kami bisa bertemu kembali di dalam ibadah online WBI Korda Jabar. Ini semata-mata bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhanlah yang sudah mengumpulkan kami, memberi kami kesempatan untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berkuasa penuh di tempat ini agar supaya kami dapat mengerti apa kerinduan Tuhan bagi kami. Dan kami dapat menjadi wanita yang cakap dan berdampak dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan, kami materaikan doa ini. Amin. Shalom wanita Bethel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali ya hari ini kita dapat berkumpul bersama kembali walaupun tidak secara tatap muka. Nah hari ini kita akan bersama-sama men-sharingkan tentang satu topik yang sangat relevan dengan kondisi hari-hari ini, yaitu bagaimana membangun komunikasi yang bermakna di dalam keluarga. Kenapa sih keluarga sangat penting di mata Allah? Karena keluarga adalah tempat di mana kerajaan Allah akan ditegakkan. Melalui keluargalah seluruh rencana Allah akan digenapi oleh umatnya. Kalau kita ibaratkan ya keluarga sebagai sebuah universitas, maka ada 5 fakultas di dalam universitas keluarga. Nah paradoksnya adalah hari-hari ini di mana sesungguhnya era new normal ini merupakan suatu golden period di mana Tuhan memberikan waktu yang sangat banyak kepada kita untuk dapat berkumpul bersama, untuk dapat saling memperhatikan. Tetapi apa yang terjadi? Data membuktikan bahwa angka perceraian di masa ini justru meningkat 53%. Ironis sekali ya, untuk itu mari kita nggak waspada lagi. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan keluarga kita. Di dalam universitas keluarga ada 5 fakultas, yaitu fakultas ayah yang juga dapat berperan sebagai seorang suami. Juga ada fakultas ibu yang juga dapat berperan sebagai seorang istri dan fakultas anak-anak. Di dalam universitas keluarga ini tentu saja setiap anggota keluarga harus dapat berinteraksi dengan manis dan dapat melakukan perannya dengan benar. Nah, bagaimana supaya mereka dapat berinteraksi dan dapat memainkan perannya dengan benar? Enggak lain dan enggak bukan. Seluruh anggota keluarga membutuhkan komunikasi yang sehat dan bermakna. Kehilangan komunikasi adalah masalah terbesar di dalam banyak keluarga. Ketika keluarga kehilangan makna komunikasi, mereka dapat bingung menghadapi anggota keluarga yang lainnya. Mereka tidak bisa menduga apa sih yang diinginkan oleh suamiku, oleh anak-anakku, dan akhirnya gampang untuk saling curiga. Ketiga hal ini pada akhirnya akan berujung pada konflik yang tidak berkesudahan. Jadi mau gak mau meningkatkan kualitas komunikasi sangat penting di dalam keluarga. Karena sesungguhnya komunikasi yang sehat dan bermakna itu adalah penguat dalam membina hubungan di dalam keluarga.
Memelihara komunikasi di dalam keluarga juga sangat penting. Firman Tuhan berkata seperti ini. Matius 18 ayat 19 ya dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nah pertanyaannya, bagaimana anggota keluarga bisa sepakat kalau mereka tidak pernah atau mereka tidak tahu bagaimana mempraktekkan cara berkomunikasi yang sehat dan bermakna. Kalau begitu kita harus tahu dong apa sih hambatan berkomunikasi di era 4.0 ini. Kita tahu hari-hari ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0. Kita tahu bahwa untuk menjalin komunikasi yang sehat, untuk menjalin komunikasi yang bermakna, maka kita harus mengerti hambatan-hambatan apa saja. Hambatan-hambatan itu bisa berupa hambatan klasik. Contohnya perbedaan latar belakang, perbedaan pendidikan, perbedaan kebiasaan, perbedaan hobi, perbedaan kepribadian. Contohnya orang yang punya kepribadian dominan, mereka pasti nggak akan nyambung ketika menjalin komunikasi dengan orang yang mempunyai kepribadian intim atau sanguin. Begitu juga kodrat kita sebagai laki-laki dan perempuan. Tuhan sudah menitipkan sifat maskulin Tuhan pada seorang laki-laki. Kedewasaan laki-laki, kegagahan laki-laki, to the point, laki-laki selalu berbicara to the point ya. Kemudian laki-laki juga yang lebih berkembang adalah otak kirinya. Sehingga mereka berpikirnya secara logis. Sementara perempuan kita diberikan oleh Tuhan sifat-sifat feminin dari Allah. Air mata Tuhan, sensitifnya Tuhan, perasanya Tuhan, bahkan wanita sangat dipengaruhi dengan intuisinya. Wanita kalau ngomong muter-muter dulu karena memang kita otak kanannya yang lebih berkembang. Ketika kita tidak mengetahui hambatan-hambatan ini, maka tentu saja kita tidak dapat menjalankan atau mempraktekkan komunikasi yang sehat dan bermakna di dalam keluarga. Kemudian di dalam era 4.0 ini manusia semakin individual. Ayo kalau kita merenungkan, anak-anak kita sekarang kalau punya masalah, punya pertanyaan, mereka rata-rata gak datang lagi ke kita kok. Mereka cukup mengambil gadgetnya dan mereka ketik pertanyaan mereka, langsung keluar jawaban begitu banyak dari gadget mereka. Mereka tidak perlu lagi bertanya yang membutuhkan penyusunan tata bahasa yang benar agar supaya tidak membuat orang yang diajak berbicara akan merasa tersinggung atau tidak enak. Cukup tanpa kata-kata hanya mengetik mereka dapat jawabannya. Di era 4.0 ini sifat manusia semakin individual sehingga komunikasi menjadi semakin jarang dilakukan. Yang ketiga, hambatan komunikasi adalah generation gap. Kita tahu bahwa dunia membagi manusia di dalam 5 generasi berdasarkan cara mereka berkomunikasi. Yang pertama adalah generasi baby boomer, yaitu generasi yang lahir sesudah Perang Dunia Kedua. Hari ini generasi baby boomer berumur antara 58 sampai 76 tahun. Itu adalah, mohon maaf ya, maaf kata, adalah generasi yang masih gagap teknologi. Termasuk saya gagap teknologi, gak begitu pintar untuk berteknologi. Kemudian generasi di bawah kita adalah generasi X. Mereka berumur 46 sampai 57 tahun ke atas. Mereka sudah mengenal teknologi walaupun masih banyak kendalanya. Generasi di bawahnya lagi yaitu generasi milenial yang hari ini berumur 27 tahun sampai 45 tahun. Mereka adalah generasi yang sudah hidup dalam kecanggihan teknologi. Generasi berikutnya adalah generasi Z, yaitu generasi yang berumur 12 sampai 26 tahun.
dan mereka disebut sebagai iGen. Apa sih artinya iGen? Artinya di dalam genetik mereka adanya internet. Mereka sangat tidak bisa hidup tanpa internet. Generasi yang terakhir yaitu generasi Alpha. Itu adalah anak-anak dan cucu kita yang lahir dari tahun 2010 ke atas. Ya, nah pada generasi Alpha ini mereka nggak takut lagi dimarahin sama orang tuanya, mereka nggak takut lagi dijewer sama orang tuanya. Yang sangat mereka takutkan adalah ketika mereka kehilangan sinyal. Nah kalau kita melihat kelima generasi ini dan cara berkomunikasi mereka, maka sekarang kita nggak bisa lagi mendidik atau memberitahu anak-anak kita dengan cara orang tua kita mendidik kita dahulu. Kita nggak bisa lagi berkata dengan satu password, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nggak akan nyampe gaya komunikasi yang seperti itu. Yang dirindukan oleh generasi-generasi di bawah kita hari-hari ini, entah 3, 2, atau 4 generasi adalah bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan mereka secara diskusi. Alangkah indahnya, alangkah manisnya ketika kita sebagai orang tua, ketika kita sebagai oma, wanita-wanita Bethel Indonesia yang cakap dan berdampak dapat menjalin komunikasi sebagai orang tua rasa coach atau oma rasa coach. Karena orang tua rasa coach atau oma rasa coach adalah orang tua yang mampu mendampingi anak-anaknya, yang mampu berkomunikasi dengan anak-anaknya tanpa bersifat menggurui, tanpa bersifat sok tahu. Tetapi kita dengan jeli dapat melihat potensi mereka. Kita dengan jeli dapat mendampingi mereka untuk menggali potensi-potensi mereka sehingga mereka dapat menemukan solusi bagi semua permasalahan yang mereka hadapi melalui potensi yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Sesungguhnya ketika kita menjadi orang tua atau oma rasa coach, kita sedang melatih adversity quotient bagi generasi di bawah kita. Adversity quotient sangat dibutuhkan hari-hari ini. Ya, kalau begitu kita tadi sudah belajar apa sih pentingnya komunikasi. Kita juga sudah belajar apa hambatan komunikasi. Nah kalau gitu pertanyaannya adalah gimana membangun komunikasi yang sehat dan bermakna di dalam keluarga. Firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat 3-4 berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Teman-teman yang terkasih, para princess kerajaan Allah, wanita-wanita yang cakap dan berdampak, untuk dapat membangun komunikasi yang sehat dan bermakna, mau tidak mau kita harus belajar. Karena firman Tuhan berkata, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan ketika kita akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, otomatis hikmat dan pengertian akan mendampingi kepandaian kita untuk membangun komunikasi yang sehat dan bermakna. Caranya gimana? Nggak lain dan nggak bukan. Mari kita mempraktekkan saling. Yang pertama adalah mari kita saling membangun komunikasi dengan kasih. Firman Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 34 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dari firman ini kita tahu bahwa kasih adalah perintah. Kasih adalah ajang untuk saling mempraktekkan saling. Kasih ukurannya seperti apa? Ukuran kita mempraktekkan kasih adalah seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Yaitu
tidak terbatas. Alangkah indahnya ketika kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang terkasih di dalam keluarga kita melalui bahasa kasih mereka masing-masing. Bahasa kasih adalah cara seseorang merasa dikasihi. Ketika orang lain mengerti bahasa kasih mereka, maka mereka akan merasa dikasihi oleh orang itu. Saya punya 2 pengalaman ketika mengkonselingi 2 keluarga, 2 pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang pertama, istrinya berkata, "Bu dokter, saya benar-benar putus asa banget ketika menghadapi suamiku. Aku tiap hari bangun jam 4 pagi, nyiapin sarapan, beresin rumah, nyiapin bajunya dia, baju anak-anak, bersihin rumah, nyapu, ngepel. Bahkan aku sempatkan loh untuk nyuci mobil suamiku. Supaya apa? Supaya dia enak, nyaman ketika berangkat ke kantor. Waktu jam mau pulang kantor, aku beresin lagi rumahku, beresin anak-anakku karena anak-anakku masih kecil, mainan mereka berantakan. Aku kerja keras untuk membuat rumah nyaman. Tapi aku gak pernah terima ucapan terima kasih dari suamiku. Selidik punya selidik, ternyata bahasa kasih suaminya bukan pelayanan dari istrinya. Tetapi bahasa kasih suaminya adalah waktu yang berkualitas. Suaminya sangat suka ketika dia pulang kantor, istrinya menyambut dia, nemenin dia duduk, nemenin dia ngobrol. Dia bisa menyampaikan apa yang terjadi hari itu, waktu yang berkualitas. Dan ini tidak didapatkan oleh suaminya karena istrinya sibuk beresin rumah, sibuk menyiapkan rumah. Pasangan yang kedua, kali ini yang berkeluh kesah adalah suaminya. Dia bilang, "Bu dokter, aku putus asa, nyerah rasanya punya istri seperti mak lampir itu." Saya tanya, "Kenapa? Wow, kenapa istrimu?" Suami ini berkata, "Aku kerja keras mengumpulkan uang supaya bisa beliin dia perhiasan, bisa beliin barang-barang tas yang seperti teman-temannya miliki. Tapi ketika aku kasih, boro-boro wajahnya bersinar, boro-boro bilang terima kasih. Yang aku dapatkan adalah wajah datar seperti mayat hidup, wajah mak lampir." Selidik punya selidik, ternyata bahasa kasih istrinya bukan hadiah. Bahasa kasih istrinya adalah sentuhan kasih. Istrinya sangat suka ketika digandeng oleh suaminya, ketika dipeluk oleh suaminya. Pelukan dan gandengan dari suaminya tidak membutuhkan dana seperti membeli perhiasan, tas dan lain-lain itu. Oleh karena itu ibu-ibu yang terkasih, ibu-ibu yang luar biasa, mari kita bertekun yuk, kita bertekad untuk mencari apa sih kira-kira bahasa kasih suamiku, apa kira-kira bahasa kasih anak-anakku, supaya kita dapat memperlakukan mereka sesuai dengan bahasa kasih mereka, supaya mereka merasa bahwa istri dan ibunya sangat mengasihi mereka. Yang kedua, saling mendengarkan. Kenapa sih kita harus berusaha belajar untuk dapat mendengarkan seseorang? Karena setiap orang butuh didengarkan. Dan untuk bisa memahami ketika kita mendengarkan ya, ketika kita berusaha mendengarkan seseorang, sesungguhnya kita sedang mencoba untuk memahami apa yang orang itu katakan. Dan tentu saja untuk bisa memahami apa yang lawan bicara kita katakan, kita butuh kepekaan. Untuk bisa memahami apa yang lawan bicara kita katakan, kita butuh fokus. Karena untuk berusaha memahami itu bukan pekerjaan sambil lalu. Saya melihat ya, saya cantumkan di sini penelitian tentang
komunikasi. Banyak orang berpikir bahwa komunikasi itu sangat tergantung kepada kata-kata yang kita ucapkan. Ibu-ibu bisa melihat, saudara-saudara yang terkasih bisa melihat. Ternyata kata-kata hanya mengambil peran 7% dari semua percakapan kita untuk membuat lawan bicara kita dapat mengerti. Yang paling berpengaruh adalah nada bicara kita. Yang sangat berpengaruh adalah body language kita. Ketika saya membaca penelitian ini, saya teringat kepada Maria dan Marta. Kita sama-sama mengerti ya, Maria dan Marta, karakter mereka. Marta adalah orang yang sangat suka komplain. Ketika dia sibuk di dapur dan dia melihat Maria duduk bersimpuh di kaki Tuhan, dia komplain kepada Tuhan. Maria nggak membantu aku. Begitu juga yang saya bayangkan ketika Marta melihat Tuhan Yesus datang beberapa hari setelah saudaranya meninggal, yang aku bayangkan adalah mereka mengucapkan kata yang sama loh. Marta dan Maria sama-sama mengucapkan kata ini. Tuhan, kalau engkau ada di sini, maka pasti saudaraku tidak meninggal. Dalam bahasa gampangnya seperti itu. Nah, aku bayangkan dengan karakter Marta, maka dia akan berkata dengan nada yang keras. Tuhan, mungkin dengan tunjuk-tunjuk Tuhan. Kalau engkau ada di sini, kalau engkau cepat datang. Ketika kami kabari bahwa saudara kami sakit, pasti saudara kami tidak meninggal. Sementara Maria dengan karakternya yang senantiasa duduk bersimpuh di hadapan Tuhan Yesus. Yang aku bayangkan adalah ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia duduk bersimpuh. Dia berkata, Tuhan, kalau saja engkau datang ketika kami kabari, maka aku yakin saudaraku pasti tidak akan meninggal. Dua jenis kata yang sama artinya. Tetapi kalimat siapakah yang dapat mendatangkan belas kasihan Tuhan? Enggak lain dan enggak bukan kata-kata dari Maria. Yang intonasinya lemah lembut, yang body language-nya penuh penghormatan kepada Tuhan Yesus. Kalau gitu mau ya kita berusaha untuk berbicara atau berkomunikasi dengan cara yang benar. Nah rahasianya bagaimana supaya kita dapat berkomunikasi dan memahami apa yang orang lain katakan. Yang pertama adalah berikan komentar yang sesuai. Tentu saja untuk bisa memberikan komentar yang sesuai kita harus fokus. Sambil apa? Sikap bersahabat. Karena lawan bicaramu bukan musuhmu loh. Sikap positif. Karena seringkali Tuhan berbicara melalui lawan bicaramu. Dan dengarkan dengan sikap benar-benar ingin tahu. Enggak ada salahnya juga sih kalau kita mendengarkan seseorang berbicara dan kita agak bingung nih. Apa sih maksudnya dia? Enggak ada salahnya kalau kita juga melakukan klarifikasi. Contohnya seperti ini ya. Kita bisa bertanya, apa sih maksudmu saat kamu mengatakan hal ini? Atau kalau terlalu banyak yang dia bicarakan dan kita bingung mana yang menjadi kebutuhan pokok dia, nggak ada salahnya juga kita melakukan resume dan kita katakan kepada dia. Dari semua yang kamu katakan itu, mana yang paling kau butuhkan dariku saat ini? Percayalah. Ketika kita mau mempraktekkan ini, memberikan komentar yang sesuai dengan sikap bersahabat, sikap positif, sikap benar-benar ingin tahu, mengadakan klarifikasi, melakukan resume, maka dapat dipastikan kita akan dapat memahami apa yang dimaksud oleh lawan bicara kita. Yang ketiga, ini yang terakhir, untuk dapat membuat atau membangun komunikasi yang sehat dan bermakna di dalam keluarga, maka kita harus praktek untuk saling mengekspresikan. Setiap orang punya gaya-gaya berbeda, ya, gaya yang berbeda-beda dalam mengekspresikan dirinya.
Dan dalam pernikahan atau dalam keluarga, masing-masing gaya yang berbeda ini bisa menjadi sumber pertengkaran. Bisa merupakan timbulnya kesalahpahaman kalau kita tidak mau mengerti. Oleh karena itu mari kita bebaskan orang-orang terkasih kita untuk mengekspresikan gayanya masing-masing. Tetapi cara mengekspresikan apa yang kita ingini, ya kita tahu bahwa ketika kita mengekspresikan sesungguhnya kita sedang mencoba untuk dipahami. Satu cara yang gak pernah gagal supaya orang lain dapat mengerti apa yang kita inginkan. Satu cara yang gak pernah gagal agar supaya orang lain dapat mengerti apa yang kita rindukan untuk dipahami adalah kejujuran dan keterbukaan. Saya sangat suka dengan satu kalimat bijaksana ini yang berkata, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Siap ya ibu-ibu yang terkasih untuk mulai mempraktekkan keterbukaan di dalam percakapan kita. Ya, kita sudah belajar tentang pentingnya komunikasi, kita sudah belajar tentang hambatan-hambatan di dalam komunikasi, dan kita juga sudah belajar bagaimana caranya membangun komunikasi yang sehat dan bermakna. Yuk kita lihat resumenya ya, bagaimana sih membangun komunikasi yang bermakna? Yang pertama adalah saling membangun komunikasi dalam kasih. Ingat, kasih adalah perintah. Ukurannya seperti apa? Ukurannya seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kasih adalah praktek saling. Yang kedua, ayo mau gak mau kita harus saling mendengarkan. Mendengarkan berarti kita mencoba untuk memahami apa yang dirindukan oleh lawan bicara kita. Yang ketiga, saling mengekspresikan. Mencoba untuk bisa dipahami oleh lawan bicara kita dengan jujur dan terbuka. Para wanita Bethel Indonesia dimanapun Anda berada. Ketika kita semua mau mempraktekkan ketiga hal ini, maka dapat dipastikan keluarga kita akan menjadi keluarga yang menyukakan Tuhan. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang dapat menggenapi seluruh rencana Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Dan dapat dipastikan bahwa keluarga kita akan menjadi representasi of Christ Kingdom di bumi ini. Dan keluarga kita akan senantiasa membuat Tuhan selalu tersenyum. Tetap semangat ya ibu-ibu ya. Membangun komunikasi tidak gampang tetapi tidak mustahil untuk dilakukan. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih karena pada hari ini kami sudah diizinkan untuk mendengarkan isi hati-Mu bagaimana komunikasi yang sehat dan bermakna sangat penting di dalam keluarga kami. Kami rindu Tuhan agar supaya keluarga kami dapat menjadi keluarga yang menyatakan Tuhan dimanapun kami berada. Kami rindu keluarga kami dapat menjadi keluarga yang cakap dan berdampak dimanapun Tuhan tempatkan kami. Jangan pernah tinggalkan kami, tetapi teruslah Roh Kudus mengingatkan kami apa-apa yang sudah kami dengar dan biarkan kami dapat mempraktekannya dengan sepenuh hati kami, semata-mata hanya untuk memasyurkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami materaikan doa ini. Haleluya, amin.